uh, masih ada pembacaan suluk-suluk yang suluknya itu suluk Malang Sumirang karya Sunan Panggung. Nah, Sunan Panggung itu siapa aja? Sunan Panggung itu kalau menurut versi Babad Joko Tingkir, beliau ini anaknya Sunan Kalijaga, kemudian gurunya Syekh Siti Jenar, jadi muridnya Syekh Siti Jenar. Itu beliau mengalami nasib yang sama dengan gurunya, yakni mendapat hukuman dari kerajaan Demak karena dengan paham yang wahdatul wujud itu. Jadi kalau kita buka sejarah itu bukan hanya Syekh Siti Jenar yang kemudian mendapat hukuman, tapi ada Sunan Panggung, bahkan ada Ki Ageng Penging yang dalam hal ini ayahnya Joko Tingkir. Nah, untuk memahami itu sebenarnya ada banyak perspektif yang kemudian mengapa Ki Penging atau kemudian Syekh Siti Jenar dan Sunan Panggung itu dihukum bakar karena mengganggu otoritas kekuasaan kerajaan. Nah, itu kalau mungkin teman-teman baca lagi itu ada unsur-unsur kemudian politik, kemudian dalam Islam kemudian ada prinsip dengan kemudian tasawuf yang bukan heterodoks, kemudian ada banyak perspektif untuk kemudian menyikapi hal itu. Nah, itu salah satunya itu. Jadi Sunan Panggung pada waktu itu kalau ceritanya itu mendapat hukuman berat. Nah, oleh kerajaan Demak itu di Sunan Panggung sebelum dibakar itu minta ke Raja Demak itu saya diberikan berupa alat tulis, kertas dan pena untuk kemudian saya menulis. Nah, selama proses pembakaran itu beliau itu menulis surat dan sampai proses pembakaran itu beliau tidak hangus dan tidak mati. Nah, terus akhirnya kemudian beliau menitipkan surat tersebut atau dalam hal ini suluk Malang Sumirang itu ke kerajaan Demak. Nah, terus kemudian beliau menghilang menepi ke hutan. Nah, kalau konteksnya di Mbah Muharto itu beliau mengamalkan itu dan barangkali ini mungkin ini juga Syekh Nabdul Wali belum menyentuh dakwahnya ke situ karena suratnya benar-benar kejawen dan saya tanya penyebaran awalnya dari kerajaan situ muridnya Syekh Siti Jenar dan beliau di sana cara syariat itu tidak melaksanakan prakasa bagaimana kita ya. Contohnya kayak misal sholat itu menurut Mbah Muharto yang beraliran kejawen itu cukup ingat Gusti Allah ini sholat itu tidak secara yang kayak kita ya. Adulah. Cukup ini Gusti Allah ke sholat ini sholat sepanjang waktu. Dan tapi beliau uniknya ini tidak alergi dengan ajaran-ajaran ahli sunnah. Kalau beliau saya berbicara kepada saya, kalau misalnya saya ada pengajian di desa saya ikut masuk. Tetap toleran. Jadi saya hanya menggembi dari ajaran-ajaran umat. Dan uniknya beliau juga kemarin membaca juga pas saya kesana itu beliau juga baca bukunya Syekh Siti Jenar karya Pak Abdul Munir Murtan dan artinya mempunyai tradisi literasi juga. Jadi sangat unik Islam di Banyumas mulai dari corak manuskrip kemudian proses visualisasi. Baik, terima kasih Kang Budi. Jadi apa yang disampaikan Kang Budi itu dia berupaya mengeksplorasi dan observasi di beberapa tempat memang. Secara tidak langsung Kang Budi mengatakan bahwa ada sebuah upaya adaptasi dan akulturasi yang cukup masif pada wilayah Jawa terkait dengan bagaimana masuknya Islam diterima tapi juga tidak meninggalkan adat atau tradisi yang kemudian
eksiskan menjadi sebuah Islam Jawa oleh orang dia Islam lokal. Baik, waktu yang terakhir pangkas saya berikan kepada Bapak Syekhudin untuk memberikan partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih atas kesempatan saya diundang di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita hadir di sini dan pulang membawa keberkahan. Amin. Matur Amun itu tulisannya amoynya di ini ya. Jadi kayaknya MUI Jawa Tengah cabang Kedung iya. Kalau yang lainnya bodohnya juga di lembaga apa, penelitian apa waktu itu. Kamu beli jadi ya Mas? Ini ternyata saya Ketua MUI Kedung terus aktif. Nah itu di bawahnya ono apa ya? Ya hukum-hukum dulu. Litigasi apa itu advokasi gitu apa. Jadi kalau saya ditulis itu. Iya. Oke, dari yang menurut pertama buku waktu dua. Yang pertama saya ingin mengamati subjektif ya. Teman-teman kan ini sudah membaca sebuah buku. Kemudian saya mungkin ada ketersambungan aja yang perlu saya kritisi atau perlu saya sampaikan. Yang pertama ketika bicara Islamik Banyumas itu kok lebih tepat buat cultural, buat geographical. Kalau Banyumas nanti Kabupaten Banyumas, tapi kalau bicara cultural orangnya budaya Banyumas. Karena itu kira-kira begitu. Jadi enggak, makanya saya pertama menulis buku itu 17 ulama Banyumas karena saya mencari ininya aja. Kalau 13 ya tanggal selesai Banyumas sudah selesai. Nah, iya kita aja. Saya buku saya yang pertama itu 17 ulama Banyumas. Bukunya kecil, ya. Tapi yang nulis ini skripsinya kayaknya udah banyak dari mengembangkan itu. Ya. Akhirnya menjadi identitas saya. Mau nulis ini, saya bukan karangan kampus akademisi yang tidak bisa menerapkan bosan topik apa gitu, saya nggak dari sana, ya. Saya nggak dari sana dan akhirnya saya harus mencari identitas bisa. Kemudian yang kedua, saya menulisnya bukan di komunitas yang tanda petik itu media oleh NU gitu, karena saya di media luar ya, kayak Suara Merdeka, KR, Republika, itu kan orang-orang siapapun bangsa dan bangsanya memang luas, ya. Bukan di departemen agama dan dan tulisan saya ditolak di aula. Itu saya dapat konfirmasi Mas Maruf dari Halista, Mas redaksinya aula satu sama. Saya bilang saya punya naskah namanya Habib Hasan Cimobaro. Itu leluhurnya Habib menuju Pekalongan. Saya punya naskah, bisa nggak mau aula memuat saya? Dia jawabnya tulisan di aula ditulis oleh redaksi. Terus aku cari media juga itu. Saya hari ini ada mau video Mas siapa yang namanya Mas Abdul Raja. Kalau saya gini, kalau kita tidak mengapresiasi punya kita siapa, tapi saya memang tidak berada saya sudah berada di luar itu. Jadi saya memang tulisan terakhir yang saya tulis di Tribun itu di Makassar ini Mas Wahrul bisa kasih ini mau ini di sini kan ada Habib leluhur hebat masing orang kan ada leluhur ini saya mau kritik terkait Mas sudah kasih so bagi buku kan mungkin ya kan itu pokoknya ini Islam Banyumas itu teman-teman yang punya kapasitas dari kampus ya, atau sarjana sastra. Hanya saya keterpanggilan saya kenapa harus menulis ini.
di dalam perjalanan hidup kan orang butuh duit, itu aja kira-kira gitu. Jadi mahasiswa di Solo, itu di pondok kan murah ya kan, tapi kan butuh tambahan uang saku, maka saya mulai nulisnya di Jakarta sudah Istiqlal ada tabloid Jumat, tulis itu. Kemudian dalam perkembangannya berangkat dari reportase wartawan kan menulis reportase ya. Jadi tulisan saya otomatis bentuknya reportase atau isi berbeda dengan tulisan akademik angel. Turut apa jadi juga manuskrip gitu ya. Turut angel bentuk angel. Jadi kalau saya bicara akademik ya itu ngomongin kampus bukan di Indonesia. Yang kedua yang saya baca buku ini habis bisa hatam, karena saya diminta untuk bicara di sini, berarti kan saya harus minimal ngerti sini apa gitu loh kan. Ya kan itu, tapi selintas kata ini kalau tulisan buku saya itu 17 Ulama Banyumas akhirnya menjadi identitas saya adalah penulis buku 17 Ulama Banyumas. Misalnya di setiap kolomnya ulama panutan di Surat Merdeka muncul sudah Jumat. Saudari saya tulis yang ini buat dengan judul Hasan Singobarong. Karena orang tahunya itu saya harus meluruskan sejarah, ya sejarah. Ya, saya ke buku ini duluan. Buku ini ditulis Mas, yang paling akan tulis Mas Wahyu Cahaya. Di bawah ini. Oke, di situ yang keterkaitan saja ya. Kalau Mbak Nur Kebumen itu nggak ngerti Mbak Nur Kebumen itu mana? Kebumen sama. Manuskripnya kurang jelas. Tidak Mbak Nur. Aku ngerti Mbak Nur apa? Ya. Bukan itu ya? Bukan. Mbak Nur. Kalau Kebumen itu Kebumen mana? Nah ini karena nggak di manuskripnya itu Itu memang nggak ya? ada. Oke, jadi Kebumennya Batu Raja atau Kebumen Alia nanti ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau di sini kan adanya Pak Mas Rudi, kira-kira ini tidak, saya nggak tahu Mas. Yang di sini yang keterkaitan beririsan tadi apa namanya bahwa itu Jawa Barat dan sebagainya. Saya nggak punya ini referensi kan berangkat dari lingkungan ya. Jadi kalau saya kecil suka diajak jauh ya di Jombor tahun 80-an. Setiap mau ulangan tempat saya dulu dikunjungi makanya terus nanti ke Jombor. Ini sudah dua ketokal. Jadi saya nggak ditanya ya. Nah ini mungkin yang ditulis di sana Mas Wahyu itu nulis di sini adalah ada Lomba Buset kalau Wah Desa Mingun. Kebetulan bahasa itu pakai saya. Jadi itu menjadi satu terus. Ini Mbak Barangkali apa ya, pengamat ulama kan itu. Saya tidak kenal seseorang, tapi ketika saya gini, saya kenalnya kan karena ada nama di sini ya. Kalau saya nggak juga nanti waktu itu, saya ketemu orang sudah dimana, saya kelamanya adalah saya saking perhatian dia khususnya Mbak Saminun itu. Kenapa? Nanti akan keluar cerita itu. Jadi nanti apa pas? Jadi mereka akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang sampai bersifat dari sendiri. Tapi Pak, artinya saya tidak punya saya yang boleh di tanda petik polisi dulu. Itu di situ. Kalau teman, jangan mau wawancara gitu. Kalau saya enggak ngobrol seperti ini, kalau lebih santai mengalir. Jadi sampai hal-hal yang bersifat tanda petik bisa keluar. Nah, Lomba Buset itu mungkin bisa dikonfirmasi ke Mas Sadul M. Sadul itu kalau nggak salah megang salah satu kopinya, kalau waktu itu bisa di Singapura. Coba dia cek buat dia kan. Kalau saya kan punyanya fotokopi terus kemana, nanti kalau dia nyimpennya di PDF atau apa itu, kalau benar. Nah, kira-kira Lomba Buset, ya karena ada yang coklat ya. Itu di situ bunyinya Mesir. Enggak, kalau ini yang fotokopian. Fotokopian artinya. Kalau yang pusat yang ini. Kalau itu yang apa Mas yang itu? Belum bisa coklat. Ya mungkin ya. Ini yang asli.
ada tulisan Mesir itu saya nggak paham kata-kata itu. Ini ada museumnya yang itu ya. Saya nggak tahu ya. Tahunya ini sudah salinan tulis salinan kecil dari tulisan tangan. Seperti itu. Jadi ada mungkin ada informasi lain kan. Kalau ada beberapa kan itu di cetakan Mesir gitu ya. Cuma ada yang menyebut tahun dan tidak. Di sini nggak ngerti ya. Tahunnya kan. Gimana? Oke. Tapi itu. Yang kedua, yang Masyarakat tulis tentang Kiai Nur Hakim. Ya, Kiai Nur Hakim itu saya tulis di Satelit Pos. Ya. Kalau di buku saya tulis buku tuh tidak lebih dari 3 lembar. Ini lagi saya tulis dari 2 lembar bolak-balik. Ada fotonya lagi. Ya kan? Ditulis di Satelit Pos edisi Minggu Wage 11 November tahun 12. Terus saya tulis ulang di Fokus Banyumas 25 Januari 2020 karena tidak ada online dulu kan. Jadi saya punya clipping. Nah, itu yang catatan dari saya konfirmasinya ke narasumber namanya Haji Zainal Arifin, mantan lurah yang tempo dulu, sekarang masih sugeng. Ketika saya wawancara beliau sudah tidak mendengar dengan baik, katanya masih. Nah, yang saya konfirmasi lagi adalah Mbah Nur Hakim itu adalah penganut atau pengamal tarekat Safaria yang hari ini difasilitasi sudah tidak ada muridnya. Ya, tidak ada penerusnya. Ini saya terkonfirmasi nanti paling kalau mau cek lagi adalah ke Widara Payung. Widara Payung itu ada perempatan pertama sebelum laut itu ada masjid besar tingkat, itu ada pondok pesantren, kayaknya ujungnya lupa lagi dia adalah badannya operasi. Ya, saya ke sana mendapat informasi gini. Mbahnya beliau bersama bapaknya jadi budutnya itu PA-nya ke Mbah Nur Hakim membawa kayak gila nyinggung di satu wakul karena jam Belanda ditahan, mau belum harus berbulan jadi apa ini mau menyumbang ini nah yang disampaikan ke saya adalah besok anak turunmu meluwo tarekat anyar itu ternyata yang dibawa dengan Mbak Ilyas di Sokaraja, beatnya ada di Gedung Paru. Uniknya Mbak Ilyas itu punya guru mursyid Syekh Sulaiman Zuhri di Jawa Lubes. Kemudian Mbah Nur Hakim Sataria di Pasir Sataria. Mbah Sulaiman Naksabandia Polidia, Naksabandia. Wasiat yang disampaikan Mbah Nur Hakim kepada muridnya dan anak cucumu besok menuliskan tarekat baru itu kepada tarekatnya yang dibawa oleh murid-murid Syekh Sulaiman Zuhri ke Indonesia. Yang bicara besok Anda ikuti tarekat ini yang unik ini di luar kapasitas apa atau gimana ya? Karena saya yang saya cari itu 1851 itu meninggalnya Mbah Nur Hakim. 1891 juga cek apa luar Indonesia. 1891 itu Mbah Nur Hakim wafat dan 1891 itu juga wafatnya Syekh Sulaiman Zuhri. Dua mursyid yang berjauhan, satu Satoria dan satu Aksaria. Saya mencari alamat meninggalnya tahunnya Mas. Yang saya WA, menurut saya dokter lebih dari 10 dokter, termasuk guru besar UIN tidak ada yang bisa jawab. Jadi saya menemukan secara terinsut dari teman di Fakultas Adat Yogyakarta dan sama-sama Afandi. Mas, aku boleh Sulaiman Zuhri. Dia hanya menyebut judul kitab orang besar. Dikirimnya kitabnya 600 halaman. Saya sebut kirimnya dengan anak semasa Habul juga.
Itu hanya ketemu nama nggak tahu. Itu untuk melacak sebuah data itu riwayatnya muter-muter. Satu yang itu Mbak Hakim. Jadi kan tadi ada kalau itu kan ada pertentangan antara sotonya dan saling pengaruh gitu kan. Terus tergeser oleh Mas Abadi. Kalau itu saya sekilas bukan, ya kan? Tapi kalau soto itu lagi artinya jenengan menu angkutan X karena ya gitu loh. Itu ada estafeta. Berarti besok di Indonesia akan berkembang Mas Abadi. Itu pengganti sotonya. Gitu loh. Itu sudah antar musik itu sudah khalifah. Ya, itu yang saya katakan. Ini masalah roh ya. Itu saya agak percaya ke roh karena saya menulis ulama atau ada pengalaman yang bisa tulis. Malas menulis itu. Yang kedua Syekh Magdum itu yang saya baca adalah Mbah Romli. Mbah Romli kan, Pasir. Itu saya wawancarai Mas mungkin bandingkan ini paling seminggu berikutnya dia buka diskusi. Artinya memang tidak ada literatur yang bisa dibaca kemudian tapi saya tulis Magdum yang menjadi judul pertama di buku ini Syekh Magdum ulama dari Demak itu kan. Karena apa? Karena banyak permintaan pembaca di karena pembacakan orang baca orang tukang baca bakul siapapun mau kita mengalun-alunkan maksud. Suatu ketika Bakul Ramas ke kantor saya, terus Bakul ini sering buat menulis Batul Hakim. Ya kan langsung cerita, ya aku harus narasumber aku paham mau koyar Zamoni, kita bikin juga nggak bunyi gitu kan. Bukannya ketika kita jadi menggunakan apa nomor sampling atau kalau bisa ketemu lambat, benar. Nah, segala izin dia, abdi kalau salah ada abdi juga. Mantan lurah Pasir sama tentu. Itu saya tanya Bang, ini dengan menang boten itu cerita dari teman-teman kita. Tapi itu lebih otentik karena beliau adalah kalau ini ada dua sumber. Kalau yang satu sama di pemerintahan atau pejabat, yang satu bukan berarti kita memilih yang lebih kredibel itu cara menilainya. Ketika kita mendapat informasi narasumbernya kita tahu namanya dan satu tidak tahu maka kan kita pilih cara milihnya. Nah itu menurut saya lalu juga saya waktu kasih waktu budi ya kasih waktu itu saya tulis di Satelit Pos edisi 18 April 2012 di halaman 1 fotokopi kata ilustrasinya berwarna atas permintaan kita Yon Harjono yang sekarang di KPU ya itu yang mengundang saya atau kesini saya akhirnya saya milih sebanyak milih di Satelit Pos itu didekati lagunya. Jadi waktu itu wawancaranya di Musuh 1 April 2012, artinya ini cerita 10 tahun yang lalu di saya gitu ya. Kasih waktu. Itu kira-kira sekian yang saya tuliskan. Nah, yang kita tulis bukan perkembangan Islam seperti apa, tapi saya ini nampaknya. Kalau di satu daerah ada Islam, ada sebuah perkembangan pergerakan pesantren, madrasah atau masjid, pasti ada tokoh di belakangnya. Itu saya gampangnya itu aja. Ada karena sewaktu kita bercita sekian ya, mas saya berkomentar sebagainya. Saya mundur lah karena di Kakak sudah banyak di pariwisata juga banyak nulis, dan orang-orang ngabut banyak nulis. Yang kira-kira yang tidak disebut mana ya, saya kira-kira di situ. Kalau Mas Musito menjuluki saya tak di jalan sini gitu. Nah, dari itu bagi waktu Mas Budi saya nggak tahu nih. Ini hanya konfirmasi saja. Nulis tentang kitab tafsir ya. Saya nggak belum dapat apa ya namanya resepsi saya gini. Saya sangat jarang menulis tokoh yang masih hidup. Kalau ulama, jadi saya akan nyari tokoh ulama yang memang narasumbernya hampir hilang.
Kalau mbaknya, mbak ini ada beberapa nama itu. Kalau narasumbernya masih saya tinggal dulu. Mas, kalau narasumber pun itu mbak Niko kita itu yang saya cari. Saya utamakan. Kalau ini bilang, mungkin narasumber bilang. Saya nggak nih. Kalau mbak Wadua masih ada relasi pemilih atau pas pakai di sana, saya bisa mengungkap ya tafsir itu. Saya yang saya tulis masih itu pada waktu itu adalah Mbak Ilyas Ramano, ya Ilyas Mbak Habib, ya Mbak Ilyas ya, Mbak Zaini ya kemarin ya, Mbak Zaini, Mbak Zain. Saya itu kalau nulis toh ya Ahmad Wari bilang setiap tulisan Anda clipping mas, itu perintah beliau. Yang clippingnya nggak tahu ya Mbak Zaini. Karena yang saya tulis beliau masih hidupnya nanti, tapi filenya ada di email, jadi saya buka lagi sewaktu beliau wafat, saya kirim masuk juga langsung ngikut masuk, karena bisa nulis cepat karena tidak punya kata aja. Ya, mungkin yang kita harus tarik tuh kalau teman-teman mau ya Mbak Zen, Rahman kesepuan yang kita dulukan misalnya seperti itu. Ya, di luar itu. Jadi Mbak, nah ini saya ini Mbak KRP semua di Ningrat, kenapa saya lempar dan mengusahakan untuk bisa muncul di media mainstream, artinya muncul di Gunung Timur, karena kaitannya adalah ada mandat kepada saya untuk meluruskan sejarah di Banyumas, khususnya berkaitan dengan Muhammad Kedung Maruf dan Ilyas itu yang kita berbeda kan macam-macam. Ilyas umurnya 170, nah itu terus itu kudanya nangis kurang itu boleh lah. Tapi kalau sudah berangkat tahun itu saya enggak. Nanti yang bisa memikirkan kuda itu bisa mengalihkan, oh iya besok sih terusnya bapakmu gitu loh. Itu kan kalau itu teman-teman yang semi eses ya. Kalau saya lebih pada apa namanya tahun itu saya kebetulan bertemu dengan Habib Lutfi untuk konfirmasi pengembangan ini, tapi belum ada lanjutan. Intinya gini, kadang-kadang teman-teman kita sudah komplain Habib kan harus paham mas, Habib itu sangat intelektual, sangat argumentatif. Yang dibuat tulis di kertas, misalnya gini, tahunnya semuanya nggak mungkin. Bayi lahir, putunya lahir, bayi kurungan kan orang nggak masuk akal. Ini jadi apa namanya, saya akhirnya berkeras ini untuk meluruskan ini karena di sini ada kalimat ini. Hari ini di Merdeka.com, Republika, setiap buku itu mengutip Peter Carey. Peter Carey sejarawan Inggris, kelahiran Burma kalau nggak salah. Itu 30 tahun meneliti di Boronegoro. Di sana seperti ini. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, KRS Sumodiningrat itu adalah parti atau senopati perang. Oke, clear lah. Tapi yang disebut diceritakan oleh Peter Carey adalah mati terbunuh tahun 1112 oleh tentara Spoi Inggris, kepalanya dibombar. Itu setiap media menulisnya seperti itu sampai hari ini. Saya mendapat konfirmasi dan saya harus tulis itu adalah Mbah Hasan ini, Mbah Hasan Habib Hasan yang disebut itu mendapat gelar KRI itu bukan mati dibunuh. Yang dibunuh adalah kakaknya namanya Habib Ahmad. Beliau mengaku sebagai Habib Hasan karena melindungi adiknya, karena tahu sebagai dibicarakan oleh tentara ini. Karena apa? Karena dia adalah pimpinan Bantuan Senopati kan sekarang panggilan tinggi Abdillah, kan gitu. Kalau dia disingkirkan dengan segera, maka otomatis komandan di bawahnya, peleton di bawahnya kan akan lumpuh jiwanya. Itu argumentasi. Nah, di sana kemudian yang membetik ini ceritanya panjang, tapi karena saya merangkum dari berbagai permasalahan. Di makamnya ada di Lampar Kidul Semarang Selatan, di belakang Java Mall itu situ, Mbak. Bapaknya ada di Mbak Depok, Habib Toha.
Ya itu baru berubah gitu. Nah itu saya meluruskannya lewat ini. Nah di Jogja saya yang di Jogja yang satu pangkat itu. Nah, maka jangan mengenai tahun 35. Kalau di sini dipotong oleh data carry, berarti ya kita nggak usah cerita Pak Putih kan gitu. Gak ada turunannya nanti ya. Ini kan sejarahnya. Saya nggak tahu, makanya saya berkepentingan untuk mengangkat ini sekuat tenaga. Meskipun ditolak oleh teman-teman yang warnanya NU gitu loh. Ya kan, mestinya kan Omas nunggu itu orang yang dari Jakarta itu kan mesti atau oke siap diskusikan dulu dengan saya seperti itu. Jadi saya langsung konfirmasi ke beberapa media, Timur welcome. Besok dimuat, hanya kemudian nggak dimuat di online nya, di everywhere-nya. Jadi kalau melacak online nggak muncul, terus saya rencanakan di forum mereka untuk bisa di online. Karena apa? Karena sejarah yang sudah muncul baru menunjukkannya mengalahkan Cimandi. Kalau saya di kampus tak ngambil tes itu ya, jadi itu. Ya, pada hari itu yang teman-teman dari teman-teman apa namanya lokalitas Banyumas ya masih banyak ini masih banyak apa namanya yang harus digali. Kalau saya sih tokoh-tokoh yang kita ajak bicara itu hari ini saya masih diminta untuk tulis dalam santrinya. Wah itu banyak. Karena kalau saya lagi nuliskan besok upload status itu, mas dalam santri kapan? Nah sumber siapa yang lagi orang mana ya? Karena nggak semuanya tidak masuk balik itu saya minta diskusi dengan Pak Rita harus ada audit forensik yang gitu kan. Saya nggak punya itu. Demikian mungkin nanti disambung mas. Saya sorry ke waktu.